Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal Fitri, bareng Nei Channel akan ambil take podcast bareng salah satu tokoh ekonomi syariah. Beliau Ustadz Lutfi Habibi. Beliau ini secara background pendidikan alumni mondok di Pondok Pesantren Sidogiri, S1 di Institut Taskia, ambil jurusan akuntansi, S2-nya di Brawijaya, juga ambil jurusan akuntansi. Beliau ini luar biasa teman-teman, mulai dari experience-nya dan sekarang lagi concern di bidang IT dan big data. Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat viral ya di media massa, bahkan beliau diliput oleh NO Channel tentang salah satu inisiator dari Smart Pesantren. Alhamdulillah malam ini kita berkesempatan bertatap muka langsung, bertemu langsung bareng beliau. Kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Malam ini kita ngobrol-ngobrol asik ya tentang Smart Pesantren. Sama inisiatornya langsung, sama foundernya langsung, dan kita pasti asik bakal kupas tuntas nih terkait dengan bagaimana pembuatan dengan aplikasi tersebut gitu. Mungkin langsung saja Ustaz. Sebelumnya kita banyak dari pemirsa di luar itu yang penasaran Ustaz, sebenarnya apa sih Smart Pesantren itu gitu. Kira-kira bisa dijelaskan Ustaz? Ya. Terima kasih. Smart Pesantren adalah aplikasi database santri. Aplikasi database santri. Aplikasi database santri yang didesain atau didedikasikan khusus untuk pondok pesantren yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Jadi kami melihat bahwa banyak pondok pesantren di pengelolaan database-nya masih menggunakan manual atau paling tidak menggunakan Excel. Padahal data yang dikelola sudah ada yang main di ribuan santri. Era digital ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan memasuki era itu, di mana digitalisasi data itu diperlukan agar bisa terkoneksi dengan aplikasi lainnya dengan mudah dan terintegrasi. Secara pembuatan saya melihat itu wali santri bisa mengontrol dari rumah Ustaz ya? Ya. Dari aplikasi tersebut. Kalau boleh tahu nama aplikasinya apa Ustaz? Namanya kami beri nama Smart Pesantren. Smart Pesantren, luar biasa. Smart Pesantren teman-teman. Sejarah dari pembuatan itu bagaimana Ustaz? Bisa punya inisiatif untuk membuat aplikasi tersebut? Ya, kami melihat bahwa kebutuhan pengelolaan database di pondok pesantren merupakan hal yang sangat urgen. Saat ini banyak yang mulai perhatian kepada pondok pesantren, namun perhatian itu sifatnya banyak yang short term oriented, di mana perhatian itu juga ada kepentingan yang berorientasi jangka pendek dari orang yang memperhatikan, sehingga problem utama dari pondok pesantren di mana pengelolaan database-nya itu masih belum tersolusi dengan baik. Nah, di tim kami kemudian berinisiatif agar masalah itu bisa tersolusi. Kami merancang aplikasi database berbasis web yang mudah diimplementasikan di pondok pesantren. Kemudian aplikasi ini juga mudah dikoneksikan, disinergikan dengan aplikasi lainnya. Konsepnya adalah menggunakan integrated modular system. Jadi per sistem itu kami buat modul-modul yang terintegrasi antar modul itu dengan kanal di mana database-nya menjadi satu. Database-nya jadi satu, namun aplikasinya bisa bermacam sesuai dengan varian kebutuhan dari pondok pesantren tersebut. Untuk secara keamanannya gimana Ustaz? Ya, secara keamanannya antar modul kami buat menggunakan otorisasi yang mudah di setup. Jadi tidak semua orang bisa menggunakannya kecuali yang sudah diberi otorisasi. Yang sudah diberi otorisasi. Smart
pesantren ini kira-kira apa keunggulan atau kelebihan dari ya database yang dibuat secara tradisional lah atau biasa pakai Excel gitu. Secara kelebihan-kelebihannya gitu. Aplikasi ini berbasis web, kami buat menggunakan PHP, JavaScript, kemudian database-nya menggunakan MySQL. Dengan aplikasi berbasis web, maka aplikasi ini mudah disinergikan dengan aplikasi lainnya dengan teknologi API. Jadi dengan menggunakan API, gerbang komunikasi antar aplikasi itu bisa dengan mudah dilakukan. Kemudian yang kedua, aplikasi ini kami buat dengan konsep integrated modular system, sistem modular yang terintegrasi agar menyesuaikan dengan kebutuhan pondok. Biasanya pondok pesantren itu kebutuhannya bertambah meningkat seiring dengan perkembangan pondok pesantren tersebut. Nah, agar kebutuhan itu seiring dengan bertambahnya kebutuhan tidak merubah pada rancang bangun database itu, pada konseptual framework di mana database itu dibangun, maka aplikasi itu kami buat secara modul. Per modul jadi satu alur dari hulu ke hilir kami buat secara utuh, kemudian database-nya kami rancang terintegrasi jadi satu database sehingga tidak ada redundant data, jadi pengulangan data itu tidak ada pengulangan data. It's amazing, right? Untuk sampai saat ini ada pesantren mana aja yang sudah menggunakan smart pesantren? Iya, karena aplikasi ini secara resmi baru di launching Jumat kemarin. Oh, baru di launching. Ya, baru di launching. Ini masih hangat berarti. Namun alhamdulillah ada beberapa pondok pesantren yang request untuk menggunakan ini. Saat ini tim kami sedang implementasi di pondok pesantren Matoliul Anwar Lamongan. Ya, insyaallah di akhir tahun ini juga pekan akhir keempat ini insyaallah akan menuju ke pondok pesantren Al Aziziyah di Sipaneh Bangkalan, dan beberapa pondok pesantren juga sedang menunggu antrian. Masya Allah. Ini menarik Ustaz. Kalau misalnya ya ada dari pesantren-pesantren ya di Jawa Timur ini gitu minat, ini kayaknya bagus nih pesantren kita pakai aplikasi tersebut gitu. Itu bagaimana caranya atau ada tahap-tahapannya gitu untuk pakai tersebut? Ya. Karena aplikasi ini sudah kami wakafkan untuk Jawa Timur, pondok pesantren di Jawa Timur, dan syukur-syukur bisa dipakai oleh pondok pesantren di Indonesia, maka tahapan awal pondok pesantren yang minat menggunakan aplikasi kami itu melakukan registrasi itu bisa by WA, by web juga bisa. Dari registrasi tersebut di tim kami nanti ada tim yang follow up dan kemudian turun ke lapangan, ke bawah untuk visit kebutuhan infrastrukturnya dan pelatihan. Oh, ada pelatihan Ustaz ya? Iya. Jadi setelah pelatihan sistem ini bisa digunakan secara offline atau secara online. Masya Allah, teman-teman. Ada biaya nggak kalau untuk itu? Untuk fitur standar tidak ada biaya karena ini sudah bisa dipakai, diunduh siapa saja dan bisa dikembangkan siapa saja. Bahkan kalau ada pondok pesantren yang ingin bertanya tentang alur database ini bisa kami juga sharing. Bisa sharing ya. Ya, namun yang kami wakafkan adalah fitur standar. Ada 3 modul yang ada di fitur standar itu. Yang pertama tentang pondok atau kesekretariatan, di mana modul ini merecord santri dari awal masuk sampai pada rekam jejaknya di pondok pesantren. Dia tinggal di kamar apa, pindah kemana, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan semua database santri. Kemudian yang kedua itu adalah modul bendahara. Modul bendahara ini adalah keunggulan dari smart pesantren ini, pondok tersebut bisa membuat sentral penerimaan. Ya, jadi semua billing pondok pesantren bisa diidentifikasi melalui modul bendahara. Kemudian dari identifikasi itu bisa dibentuk sebuah loket penerimaan, loket kasir pesantren, di mana semua billing itu bisa diterima di loket tersebut. Dan yang modul ketiga
itu adalah modul akademik. Di modul ini maka pondok pesantren bisa merekod rekam jejak santri atau murid sesuai dengan jenjang pendidikannya di sekolah atau di madrasah. Untuk database tersebut kan sudah terekam nih, misalnya si santri ini dari awal masuk sampai akhir berarti terekam semua ya di aplikasi tersebut. Ya, insya Allah. Baik performan mengenai akademiknya, kemudian itu ada nggak kira-kira? Iya. Ada. Kalau di akademiknya, kalau di tempat tinggal santri itu di modul pondoknya, kalau di rekam jejak, direkam pembayaran billing pondok pesantren di modul bendahara. Masya Allah, luar biasa. Kalau menurut Ustaz bagaimana sih era digital saat ini? Seurgent apa pondok pesantren itu harus sudah berpindah pada digitalisasi seperti menggunakan aplikasi ini gitu. Iya, jadi era digital itu akan merubah paradigma dan pola kehidupan masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan memasukinya. Pola itu bisa mengarah pada pola konsumsi dan semua sendi kehidupan, termasuk di pendidikan. Saat ini yang sudah mulai booming bahwa pembelajaran di kampus sudah menggunakan daring, online, daring semua. Kemudian di online banking itu data kemarin masa pandemi ini sudah mobile banking dan online banking lainnya transaksinya meningkat. Artinya transaksi konvensional dengan ketemu face to face itu sudah mulai berkurang. Nah, bagaimana kesiapan pondok pesantren di era digital ini ketika semua datanya itu tidak digitalisasi, maka pondok pesantren akan kurang untuk mampu bersinergi di era digital ini. Padahal sinergi merupakan keniscayaan di era sekarang, di era digital itu. Karena itu kami kemudian dan tim IT di Sindogiri berinisiatif untuk membuat aplikasi yang berorientasi pada peningkatan pondok pesantren dan pemberdayaan pondok pesantren agar membuat stigma di masyarakat bahwa pondok pesantren juga keren. Pondok pesantren keren, Masya Allah, luar biasa sekali. Ada pesan mungkin dari Ustadz untuk teman-teman di luar sana tentang aplikasi ini gitu? Ya, jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan murni oleh santri yang mengerti betul tentang kultur santri dan didedikasikan untuk santri dan pondok pesantren, sehingga insya Allah dengan digunakannya aplikasi ini maka peningkatan kinerja pondok pesantren dalam pengelolaan database santrinya akan lebih baik. Aplikasi ini sangat sesuai untuk santri dan pondok pesantren dan tidak mengikat. Kami sesuaikan juga untuk kultur santri, di mana setiap pondok pesantren ketika mau menggunakan aplikasi ini secara offline, menggunakan lokal area networknya, itu juga bisa bekerja. Kalau aplikasi ini di online kan bisa nanti bergabung dalam kanal pondok pesantren yang kami siapkan di server pondok pesantren Sidogi. Jadi kami punya server, kalau pondok pesantren tersebut ingin bergabung dalam kanal data kami, monggo kami persilahkan. Dan insya Allah ketika tergabung dalam kanal database pondok pesantren, maka aplikasi tersebut bisa disinergikan dengan fintech kami. Dengan fintech. Emal. Jadi Smart Pesantren sudah disiapkan kanal API-nya antara Smart Pesantren dengan aplikasi Emal. Masya Allah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya perbincangan kita malam ini kaitan dengan Smart Pesantren yang luar biasa sekali. Mungkin itu malam ini yang kita bisa sharing untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sebarkan seluas-luasnya. Terima kasih Ustadz untuk waktu take podcast barengnya ya Ustadz. Moga bisa bertemu di lain kesempatan lagi Ustadz. Insyaallah. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.